Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Darmawan dari kelas TI Reguler A2 NIM 22103041085. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kemarin setelah kita mempelajari tentang tata cara membuat database, mengaktifkan dan juga membuat dan mengisi tabel, kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal. Nah, jadi kita sudah menyiapkan soalnya dan juga saya sudah memberikan skripnya ya, skrip kode skripnya biar untuk mempersingkat waktu, tidak lama. Nah, seperti apa pembelajarannya? Mari simak video berikut ini. Nah, jadi di sini yang soal nomor 1, kita disuruh untuk menampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Nah, jadi kita akan mencoba menampilkan jumlah member yang terdapat pada database ini. Bagaimana caranya? Ini skripnya. Kita ketikkan select count, jangan lupa bintang, kemudian as jumlah member from member. Nah, ini itu artinya apa? Nah, jadi select count ini, select itu kan untuk memilih data dari tabel atau kumpulan data itu ya. Nah, kemudian fungsi count itu digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam suatu tabel. Nah, jadi kita akan memilih kalau membaca dari select itu kita memilih dulu tabelnya, milih pakai kata perintah select ya, kemudian masukkan fungsi count untuk menghitung jumlah barisnya. Nah, tanda bintang ini untuk apa? Jadi tanda bintang ini untuk menghitung keseluruhan dari isi tabel tersebut. Nah, kemudian ada klausa as ya. As ini digunakan untuk nama alias, untuk nama kolom. Nah, jadi nanti alias nama kolomnya itu dialiaskan menjadi jumlah member. Nah, kemudian from member, dari tabel mana? Dari tabel member. Nah, seperti itu. Kemudian kita run, Ctrl Enter. Nah, jumlah membernya 5. Di sini ditampilkan jumlah member 5. Berarti jumlah semua member yang terdapat dalam database ini ada 5 orang. Apakah benar? Kita bisa cek di awal ya, di tabel member. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti skrip yang kita berikan sudah cocok, sudah benar, tidak error ya. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, kita disuruh menampilkan nama barang yang dimana jumlah barangnya paling banyak dibeli, dilihat dari jumlahnya. Nah, dari sini kita memakai skrip yang seperti tadi, select dulu. Select nama barang sum, pembelian jumlah barang alias jumlah. Nah, ini artinya apa? Akan saya jelaskan. Nah, jadi select barang, nama barang sum. Nah, ini maaf, kita taruh samping saja. Nah, seperti ini. Jadi akan menampilkan itu akan memilih kolom nama barang dari tabel barang dan kolom jumlah dari tabel pembelian. Nah, kemudian yang fungsi sum itu untuk apa? Fungsi sum sendiri, fungsi sum tadi ada sumnya ya. Nah, sum pembelian ini, fungsi sum itu digunakan untuk penjumlahan ya. Fungsi sum digunakan untuk penjumlahan. Jadi sum pembelian titik jumlah barang. Nah, fungsi sum digunakan untuk menghitung jumlah nilai total dalam kolom jumlah. Nah, jadi kita akan menjumlahkan dari tabel pembelian di kolom jumlah barang. From barang join, pembelian on barang, ID barang, pembelian ID barang,
akan menggabungkan tabel barang dan menghasilkan akan menggabungkan tabel barang dan pembelian berdasarkan kolom ID barang. Kemudian group by, ini ada group by ya, group by nama barang titik nama barang. Nah, ini artinya apa? Group by itu untuk mengelompokkan barang data, untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai pada kolom nama barang. Itu group by. Nah, kemudian kita masukkan order by sum pembelian jumlah barang descending limit 1. Artinya apa? Kita akan memasukkan perintah order by sum pembelian ini itu untuk mengurutkan data berdasarkan nilai kolom jumlah secara menurun atau dari besar ke terkecil ya, menurun, descending dari besar ke terkecil. Kemudian limit 1 itu untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan menjadi 1 ya. Ini kita run, nah tampil, berarti nama barangnya topi, jumlahnya 10 ya. Nah, ini group by-nya dari tabel barang nama barang ini ya, dari tabel barang nama barangnya topi, kemudian banyaknya itu 10, jumlah barangnya di tabel pembelian 10. Jadi di tabel ini dan ini, coba kalau kita pakai limitnya 2 ya. Nah, nanti akan tampil 2 barang, tapi cara jumlahnya itu dari besar ke terkecil. Nah, ini bisa kita lihat, berarti yang paling besar paling banyak itu pembelian dengan jumlah 10 ya. Nah, kemudian ada juga barang tas, itu pembelian 8, menempati urutan kedua, seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, untuk menampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Jadi kita akan menampilkan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh supplier di transaksi pembelian kita. Untuk scriptnya seperti ini ya, select S nama supplier count, pakai count tadi. P di sini, P itu apa nanti akan saya jelaskan, dan juga S ini apa akan saya jelaskan. As jumlah pembelian from supplier, S join pembelian pay on SID supplier sama dengan PID supplier, kita pakai group by S nama supplier. Nah, artinya kita yang select ini, yang pertama, baris pertama ini ya, ini artinya itu akan untuk memilih 2 kolom untuk ditampilkan. Jadi select as supplier count PID supplier as jumlah pembelian. Nah, ini artinya memilih 2 kolom untuk ditampilkan. Apa aja? Yang pertama as nama supplier. Nah, jadi di sini nama supplier dari tabel supplier. Dari tabel supplier ya. Itu saya memberikan alias dengan awalan S. Ditandai dengan awalan S. Maaf, saya tandai dengan awalan S ya. Nama supplier dari tabel supplier saya tandai dengan awalan S. Nah, kemudian count p.id supplier itu artinya apa? Itu artinya untuk menghitung jumlah kemunculan ID supplier dari tabel pembelian. Nah, jadi tabel pembelian di sini saya beri awalan P. Nah, ini ya, PID supplier as jumlah pembelian, dan memberikan alias jumlah pembelian pada hasil perhitungan tersebut, seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang from supplier as join yang baris kedua ini, itu artinya apa? Artinya
kita menggabungkan dua tabel. Jadi tabel supplier tadi dengan alias S yang berisi informasi supplier. Nah, ini yang berisi informasi supplier ya. Ini nama-nama supplier. Itu kita akan gabungkan dengan tabel pembelian yang alias P. Nah, kemudian penggabungan tersebut akan melakukan penghubungan data yang memiliki nilai ID supplier yang sama pada kedua tabel. Seperti itu. Nah, kita kontrol run. Nah, jadi di sini banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan supplier itu ada 2, 3, 4 ya. Ada 4 nama. Dan transaksinya masing-masing satu jumlah pembelian. Nah, kemudian masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini kita disuruh menampilkan total jumlah barang yang dijual. Nah, jadi kita akan menampilkan jumlah barang yang kita jual. Kita pakai yang seperti di awal tadi ya, pakai sum karena ada kata-kata jumlah. Dan memang fungsi sum itu untuk penjumlahan. Nah, di sini select sum P titik jumlah barang alias total barang terjual. Dari tabel penjualan saya beri tabel penjualan saya tandai dengan huruf P. Nah, artinya di sini kita akan memilih kolom barang. Gini ya, select select sum jumlah barang. Kita memilih kolom jumlah barang dari tabel penjualan. Nah, jadi P ini tabel penjualan. Nah, kolomnya itu di jumlah barang. Nah, kemudian ini menggunakan fungsi sum ya, Nah, ini fungsi sum untuk menghitung jumlah total. Kemudian saya beri alias ya, ini alias total barang terjual nanti. Atau ini alias untuk nama kolom. Kemudian from penjualan P, dari tabel penjualan yang saya beri tandai dengan huruf P. Kita kontrol enter. Nah, jadi total barang yang terjual itu ada 17 ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 kita disuruh menampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita scriptnya kita pakai select lagi dengan tabel barang, kolom nama barang, koma, kemudian tabel pembelian, kolom jumlah barang. Nah, kita berikan nama alias kolomnya itu jumlah barang. Kemudian from dari mana? Dari tabel barang join pembelian tabel pembelian beli on barang ID, barang sama dengan beli ID barang. Nah, ini yang baris kedua ini artinya itu apa? Artinya itu kita akan menggabungkan dua tabel, di mana tabel barang yang saya beri alias BRG ya, tabel barang alias BRG yang berisi informasi barang, dan tabel pembelian yang saya kasih alias beli ya, tabel pembelian alias beli ini ya, tabel pembelian saya kasih alias beli. Kemudian akan melakukan proses penggabungan di mana berdasarkan kondisi barang ID sama dengan beli ID barang. Artinya akan menghubungkan data yang memiliki nilai ID barang yang sama dengan kedua tabel yang sama pada kedua tabel, antara tabel pembelian dengan tabel barang.
di mana beli jumlah barang. Jadi di mana tabel pembelian pada kolom jumlah barang itu nilainya di antara 3 dan 7. Between itu di antara ya. Nah, kita kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini tertera nama barangnya apa aja, ada kemeja, tas, dan tas. Jumlahnya ini antara 3 dan 7, berarti 3 ke atas 7 ke bawah ya, yaitu 3, 5, dan 4. 3, 4, dan 5 seperti itu. Kemudian kita masuk ke nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini kita disuruh menampilkan nama barang, jumlah barang yang kita beli, yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Skripnya bisa diketik dulu ya. Kita seperti biasa menggunakan select barang, nama barang, koma, beli, dan titik jumlah barang alias jumlah barang. Jadi kita pilih tabel barang, kolomnya kolom nama BRG ini ya. Kemudian koma ke tabel pembelian, tabel beli, saya beri alias beli ini. Kemudian ke jumlah barang, tabel ke kolom jumlah barang. Di sini saya ngasih nama alias kolomnya jumlah barang. From barang-barang join pembelian beli. Nah, artinya apa? Di from barang-barang join pembelian beli ini join ya, kita itu melakukan penggabungan. Nah, penggabungan dua tabel ya, antara tabel barang dan tabel pembelian. Tabel barang yang mana? Yang ini saya beri alias BRG ini ya. Kemudian ke tabel pembelian saya beli alias beli. Kita akan menggabungkan kedua tabel ini, di mana yang memiliki barang ID dan beli ID ini sama pada kedua tabel. Barang ID ya, ID barang ID ini yang di antara tadi tabel pembelian dan tabel barang yang sama, di mana jumlah barangnya kurang sama dengan 5. Nah, kita run saja ya, Ctrl Enter. Nah, ini karena kurang dari 5 ya, hampir sama dengan tadi yang between 3 dan 7, di antara 3 dan 7. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk nomor 7. Nomor 7 kita disuruh menampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli. Nah, dilihat dari jumlahnya ya. Jadi kita akan menampilkan nama barang yang sedikit dibeli, yang jarang dibeli. Nah, seperti biasa kita memakai select tabel barang, kolom nama barang, kemudian ke tabel beli, pembelian, masuk ke kolom jumlah barang. Kita menggunakan fungsi sum ya, kita jumlahkan. Nah, kita beri nama alias jumlah barang yang paling sedikit. Nah, from barang-barang join pembelian beli. Nah, jadi di sini ada penggabungan dua tabel lagi. Dari tabel barang saya beri nama alias BRG yang berisi informasi barang, dan tabel pembelian saya beri alias beli berisi informasi pembelian. Nah, kemudian yang ketiga, on barang ID barang sama dengan beli ID barang, group by BR barang, nama BRG, order by, jumlah barang paling sedikit, ascending, limit 1. Artinya apa? Jadi kita menggunakan group by ya. Group by itu group by BRG nama barang. Nah, yang ini untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai nama barang dari tabel barang. Nah, dari tadi tabel barangnya kan sudah saya aliaskan BRG ini ya. Nah, ke kolom nama barang. Jadi kita kelompokkan nilai datanya. Kemudian order by
order by jumlah barang paling sedikit. Itu akan mengurutkan data ya. Ascending limit 1 itu akan mengurutkan data berdasarkan nilai jumlah barang paling sedikit. Nah, jadi dari sedikit ke banyak. Nah, kebalikannya yang descending tadi. Kita coba run, control enter. Nah, jumlah barang yang paling sedikit 4. Kita coba pakai limit 3. Nah, dari sedikit ke banyak. Dari 4, kemudian 8, kemudian 10. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke soal yang nomor 8. Kali ini soal nomor 8 kita akan menampilkan jumlah total barangnya dan nama supplier pembelian yang mempunyai kode SUP0001. Baik, ini ya. Kita pakai script select pada tabel barang, kolom nama barang. Kemudian menggunakan fungsi sum karena ada operasi penjumlahan ya. Kemudian di total ke tabel pembelian saya beri alias beli. Maksudnya saya kasih nama alias beli. Kemudian pada kolom total. Nah, kemudian saya beri alias nama kolomnya itu jumlah total. Dan beli pada tabel beli kolom edit supplier. Nah, kemudian from barang join pembelian beli on barang ID, beli ID barang, kemudian join supplier sub on beli ID supplier. Nah, ini maksudnya apa? Jadi pada baris kedua ini terjadi proses penggabungan data, penggabungan tabel, di mana antara tabel barang dengan tabel beli digabung, penggabungan dengan adanya kondisi ID barang dan ID supplier itu sama, di mana ID supplier menggunakan kode 000001. Nah, baik, kita jalankan. Nah, ini nama barangnya topi, jumlahnya ada 10, ID suppliernya cocok ya. Nah, kemudian kita masuk ke nomor 9. Di sini nomor 9 kita disuruh menampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 001. Nah, baik. Kita ketik dulu itu skripnya ya. Select M nama, as nama member. Nah, jadi di sini M ini saya buat inisial untuk member ya, tabel member saya beli inisial M, kemudian pada kolom nama, kemudian saya kasih alias kolomnya nama member. Kemudian ke B ini beli, B ini barang ya, barang. Kemudian ke kolom tabel barang. Jadi tabel barang saya beli, saya beri inisial B, kemudian pada kolom nama barang. Nah, terus saya kasih inisial nama barang. P ini penjualan, tabel penjualan ya. Nah, kemudian join member M on PID member dan M ID member. Nah, jadi ini ada kita akan menggabungkan, ada penggabungan tiga tabel ya, yaitu tabel penjualan ini PID member, kemudian tabel member M ini M, kemudian tabel barang ya, inisial B alias B, berisi informasi barang. Dilakukan ketika memiliki nilai ID member dan ID barang yang sama pada ketiga tabel, di mana pada ID karyawan melayani atau yang melayani ID-nya 00001. Kita kontrol enter. Nah, ada 3 barang jumlahnya. Barangnya berupa sepatu. Jumlahnya ada 3, namanya Joshua. Nah, jadi karyawan yang ber-ID 00001 ini bernama Joshua, melayani barangnya sepatu, kemudian jumlah yang dilayaninya ada 3 barang.
Oke, kemudian masuk ke soal yang terakhir ya. Kita disuruh menampilkan transaksi penjualan dari nama barang, jumlah barang, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggalnya 2014 bulan 10 tanggal 25. Nah, jadi kita menggunakan ini ya. Nah, select barang, nama barang, jumlah. Nah, ini kita akan memilih 3 kolom yang akan ditampilkan ya, yaitu barang, kolom barang ini, kemudian jual barang ini ditandai dengan awalan jual, tabel penjualan, kemudian pada tabel karyawan ya, ini pada tabel karyawan ada tiga kolom yang akan kita tampilkan. Kemudian from penjualan ID join barang on. Nah, ini ada proses penggabungan data ya, menggabungkan 3 tabel penjualan, tabel barang, dan tabel karyawan. Ini join karyawan. Nah, ini semua digabungkan ketika apa? Ketika ada nilai ID barang dan ID karyawan sama pada ketiga tabel. Ya, where jual, di mana tabel jual kolom tanggal penjualan 2014 ini ya, kita masukkan tahun, bulan, dan harinya. Ini akan menetapkan, ini akan menetapkan kondisi untuk pemilihan data. Nah, jadi nanti yang data ditampilkan itu tabel penjualan yang sama dengan ini. Kita run, Ctrl Enter. Nah, ini nama barangnya atas, jumlahnya ada 4, nama karyawannya Yoko. Ini yang itu ya, yang pada tanggal transaksi 2014 bulan 10 tanggal 25. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.